Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Ai Ahyadi dengan NIM 2022100044, dan sebelah kiri saya Ratih Yulita dengan NIM 2022170001. Sebelah kanan saya Aditri Ari NIM 2022100072. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan mengenai penduduk dan ketenagakerjaan. Untuk itu kami persilahkan kepada Ratih Yulita untuk mempresentasikan. Baik, saya Ratih Yulita dari kelompok 1 akan menjelaskan pertama penduduk dan problematikanya. Pengembangan jumlah manusia sejak ribuan tahun yang lalu berangsur sangat lambat. Namun dalam beberapa abad terakhir, laju pertumbuhannya meningkat dengan cepat. Fenomena ini dikenal dengan istilah population explosion atau ledakan penduduk. Penyebab pertumbuhan penduduk menjadi begitu cepat bisa dilihat dari sudut pandang demografi, yaitu tingginya angka kelahiran di satu sisi dan menurunnya angka kematian di sisi lain. Penurunan angka kematian ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi di bidang kesehatan, perbaikan lingkungan hidup, dan peningkatan kondisi sosial ekonomi. Tingginya angka kelahiran diukur melalui indikator seperti CBR atau Growth Birth Rate atau angka kelahiran kasar, ASFRR, Age Specific Fertility Rate atau angka kelahiran menurut umur, dan TFR, Total Fertility Rate atau angka kelahiran total. Dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya, diantaranya adalah usia perkawinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, hukum, serta adat dan kebiasaan masyarakat. Seringkali muncul pertanyaan, apakah pertumbuhan penduduk yang cepat selalu berdampak negatif? Sebagai perbandingan, beberapa negara maju seperti Inggris, Luxembourg, Jerman Timur, bahkan Austria dan Jerman Barat mengalami pertumbuhan penduduk mendekati 0% atau bahkan minus. Namun tidak serta-merta angka tersebut dianggap ideal. Sejarah ada negara dengan pertumbuhan penduduk cepat yang berhasil membangun ekonomi dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Sebagian pihak berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat menjadi peluang untuk mendorong pembangunan ekonomi. Populasi yang meningkat akan menuntut pengembangan sektor-sektor ekonomi sebagai respon terhadap kebutuhan yang bertambah. Namun ini bergantung pada kemampuan negara dalam menyeimbangkan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya. Teori Malthus menjadi salah satu pendekatan klasik dalam melihat masalah ini. Menurutnya, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sementara pertumbuhan produksi makanan mengikuti deret hitung. Artinya, pada satu titik, pertumbuhan jumlah penduduk akan melampaui ketersediaan pangan. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena tidak memperhitungkan kemajuan teknologi, peningkatan pendidikan, serta penggunaan alat kontrasepsi yang dapat menekan angka kelahiran. Lee menyebutkan adanya dua jenis pengendali dalam teori Malthus, yakni positive check, kelaparan, penyakit, kematian, dan preventive checks, penundaan usia perkawinan dan pengendalian kelahiran. Sementara itu, Simon Kuznets melihat tumbuhan penduduk sebagai pendorong perubahan teknologi dan transformasi kelembagaan yang menuju pada pembangunan ekonomi. Pendekatan lain dikemukakan oleh Boserup yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk justru memaksa masyarakat, terutama petani, untuk bekerja lebih keras dan mengolah lahan secara lebih intensif. Dengan demikian, ketakutan Malthus tentang kelangkaan pangan tidak sepenuhnya terbukti. Meskipun tantangan ini masih dirasakan oleh negara-negara berkembang, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tantangan utama bukan hanya jumlah penduduk yang besar, tetapi bagaimana memanfaatkan surplus tenaga kerja agar tersebar secara merata ke berbagai sektor. Di sisi lain, negara-negara maju cenderung mengalami kekurangan tenaga kerja, sehingga teknologi dan sistem produksinya difokuskan pada efisiensi dan penghematan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk negara maju juga dipandang sebagai peluang untuk mendorong
investasi karena menciptakan pasar dan meningkatkan efisiensi investasi. Dengan kata lain, pertumbuhan penduduk dapat mencegah stagnasi ekonomi bila dikelola dengan tepat. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Adi Tri Ari untuk melanjutkan presentasinya. Silakan Pak Adi. Ya, selanjutnya saya menyimpulkan jumlah dan kepadatan penduduk. Penduduk memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Mereka bukan hanya sebagai pelaku pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang akan menikmati hasil. Namun persoalan penduduk sangat kompleks, bisa menjadi pendorong sekaligus penghambat pembangunan. Kepadatan penduduk yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pengangguran, sementara kepadatan yang terlalu rendah mengakibatkan kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan dibahas beberapa aspek untuk terkait penduduk, yaitu 1. Jumlah dan kepadatan penduduk. 2. Pertambahan dan susunan umur penduduk. 3. Tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran. 4. Pendidikan dan pembangunan ekonomi. 5. Kepadatan penduduk dan kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk sangat penting dan perencanaan pembangunan hal ini berkaitan erat dengan penyediaan tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional dan regional, kebutuhan akan pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, ketahanan keamanan sosial. Setiap negara berkepentingan untuk mengetahui jumlah penduduknya berdasarkan 3 alasan utama. 1. Alasan politik dan keamanan. Negara perlu mengetahui jumlah penduduk untuk memperkirakan kapasitas pertahanan dan kekuatan nasional. Ini juga berkaitan dengan posisi politik di tingkat internasional. Jumlah penduduk diperlukan untuk perencanaan layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, serta fasilitas sosial lainnya. Alasan ekonomi, mengetahui jumlah penduduk penting untuk menghitung keseimbangan antar populasi dan ketersediaan sumber daya alam, menghitung pendapatan per kapita, serta menentukan beberapa tenaga kerja yang tersedia untuk sektor-sektor strategis seperti industri, pertanian, dan pertambangan. Masalah akan muncul jika suatu negara memiliki jumlah penduduk yang terlalu besar namun tidak merata penyebarannya, atau justru terlalu sedikit. Kepadatan penduduk yang ekstrim, baik terlalu padat maupun terlalu jarang, serta distribusi penduduk yang tidak merata akan menimbulkan persoalan seperti tingginya angka kelahiran, imigrasi internasional, migrasi nasional, transmigrasi, dan urbanisasi. Persoalan-persoalan ini harus dikelola secara bijaksana agar tidak menghambat jalannya pembangunan nasional. Berikut adalah versi yang telah disempurnakan dari naskah Anda. Perbaiki, mencakup kata, bahasa, struktur, kalimat, koherensi antar paragraf, serta penyesuaian gaya penulisan agar lebih informatif dan mudah dipahami. Cara mengetahui jumlah penduduk suatu negara. Bagaimana cara mengetahui jumlah penduduk suatu negara? Untuk mendapatkan data tersebut, pemerintah biasanya melakukan sensus atau cacah jiwa. Kegiatan ini telah dilakukan sejak zaman dahulu dan umumnya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Seiring waktu, tujuan dan manfaat sensus pun semakin berkembang. Awalnya sensus hanya ditujukan untuk mengetahui jumlah penduduk, keperluan pemungutan pajak, dan kewajiban menjadi bagian dari dan angkatan bersenjata. Namun kini data dan sensus juga digunakan untuk berbagai kepentingan seperti perencanaan ekonomi, pendidikan, kebijakan keluarga berencana, pemilu, serta analisis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dengan
Semakin luasnya manfaat sensus, pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan ini pun semakin beragam. Misalnya mengenai umur, jenis kelamin, jumlah anak, suku bangsa, kewarganegaraan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, kekayaan, agama, dan lain sebagainya. Artinya selain mengetahui jumlah penduduk, sensus juga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi demografis masyarakat. Lalu siapa saja yang dianggap sebagai penduduk dan harus dicatat dalam sensus? Jawabnya tergantung pada metode sensus yang digunakan oleh suatu negara, apakah menggunakan sensus de facto atau sensus de jure. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya menyadari bahwa penyampaian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.